Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak dan Ibu hadirin rahimakumullah, alhamdulillah subuh ini atas izin Allah kita kembali berada di masjid bersilaturahim. Insyaallah pagi ini kita akan membahas kajian sejarah perkembangan Islam di Timur Tengah dan Nusantara. Kita masih menjelaskan Islam di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki 3 tugas pokok. Tugas yang pertama, tabligh. Tabligh itu artinya menyampaikan kepada umat. Nah, yang disampaikan itu ajaran tauhid yang pokok, yaitu la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Lalu diikuti dengan prinsip berikutnya. Setelah la ilaha illallah itu ada 3 yang rapat nempel, yaitu tidak ada ibadah kecuali kepada Allah. Lalu diikuti yang berikutnya, tidak menyekutukan Allah dengan apapun dan siapapun. Lalu diikuti yang ketiga, tidak mempertuhankan sesama makhluk Allah, baik manusia, jin maupun setan. Nah, tugas ini berat karena orang Mekah memang mengakui Allah sebagai pencipta, tetapi ketika berlindung dari bahaya bukan kepada Allah, ketika mohon kebaikan, keberkahan, kemaslahatan bukan kepada Allah, tapi kepada dewa-dewa. Nah, karena itu orang Mekah disebut orang musyrik. Kita disebut orang musyrik. Al-Quran menyebutkan walain sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh la yaqulanna Allah. Jika engkau Muhammad bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan menjawab Allah. Kan ini benar. Ini benar. Ini ajaran tauhid, ini benar. Nah, kebenaran ini itu ajaran Nabi Ismail di Mekah yang sudah tertanam. Itu benar. Sampai di sini dia berdoa mengakui, tapi ketika berlindung dari bencana, ketika menolak bencana atau daful bala, nah, permohonan untuk menolak itu bukan kepada Allah. Jadi berat nih. Setelah Nabi sampaikan yang tadi, maka sekarang diajak, ayo kalau gitu kita tinggalkan tuh. Tinggalkan berhala. Mereka berhala itu patung atau arca, tapi sebetulnya bukan kepada patung, kepada dewa. Cuma dewa-dewa itu menjelma dalam bentuk benda, dalam bentuk patung-patung. Ada Manat, ada Uja, ada Hubal, dan setiap kabilah punya. Nah, Nabi mengajak, ayo tinggalkan itu. Ajak. Ini tugas yang kedua Nabi setelah menyampaikan itu dakwah. Dakwah itu mengajak, ayo tinggalkan. Tetap ditolak. Selama 4 tahun hanya 39 orang yang berhasil diubah oleh Nabi, yang berhasil diajak. Nah, maka Nabi melakukan tugas yang ketiga, yaitu irsyad, membimbing, membina. Jadi tugas Nabi itu menyampaikan,
kepada umumnya manusia, setelah disampaikan dengan jelas, dengan terang, diajak itu dakwah. Nah, yang masuk ke dalam Islam oleh Nabi dibimbing, irsyad. Nah, Nabi melakukan irsyad itu kepada kelompok kecil, 39 orang selama 4 tahun. Nah, periode 4 tahun ini disebut dengan dakwah bisirri, dakwah dengan sembunyi-sembunyi selama 4 tahun ini. Kenapa harus sembunyi-sembunyi? Kan mendapat tekanan, mendapat ancaman, mendapat gangguan, dapat rintangan dari pembesar-pembesar Mekah. Padahal pembesar Mekah itu dulur, masih sedulur itu. Kenapa nih kok sedulur jadi berubah jadi musuh? Karena terganggu. 3 yang terganggu. 1, adat, tradisi yang sudah mengakar, tidak mau dia lepaskan. Yang kedua, sistem sosial, karena ini sudah membentuk serata sosial. Patung ini terbagi 3 strukturnya. Arca-arca ini ada milik pribadi. Nah, milik pribadi ini terlihat kalau memiliki patung terbuat dari perunggu, orang miskin. Kalau terbuat dari tembaga, lebih baik. Mana dulu yang lebih tinggi? Tembaga dulu mungkin. Tembaga orang miskin, perunggu lebih meningkat, perak lebih tinggi, emas lebih keren. Kan itulah terstruktur, kelihatan serata sosial masyarakat. Kalau yang kaya raya, berlian, maksudnya itu disebutkan tidak mau terganggu. Nanti kalau dibuang patung, nggak kelihatan dong yang kaya, kelihatan kayanya. Kan ini udah membentuk, itu yang saya maksud, membentuk struktur sosial tuh. Orang miskin, mungkin tembaga, kaya dikit, lebih lihat perunggu, lebih kelas menengah, perak, kelas atas, emas, atas lagi berlian, begitu. Dan penempatannya itu di kediaman masing-masing, di rumah masing-masing. Ada yang disimpan di balai pertemuan suku. Nah, ini dikelola oleh kepala suku. Ada yang paling tinggi, kalau paling tinggi itu diletakkan di sekitar Ka'bah, bukan di atas Ka'bah, nggak cukup, di sekitar Ka'bah. Itu yang tingkat nasional. Seperti penempatan wakil rakyat, ada tingkat wali kota, ada tingkat provinsi, ada tingkat RI gitu. Tidak mau itu diubah. Pertama, ikut leluhur. Kedua, sudah terstruktur. Ada yang ketiga, ini masalah bisnis. Kan orang Mekah itu konsumen. Dia tidak menciptakan patung. Dia konsumen, pembeli, pengguna. Di mana produsennya? Jauh. Di mana tuh? Itu di tempat kelahiran Nabi Ibrahim. Irak, di Irak. Di sekitar Baghdad. Kok bisa? Ini kan bagian dari jalur perdagangan internasional. Jadi mereka untung. Ada pedagang tingkat eceran, ada distributor besar, ada tingkat pedagang tingkat besaran. Dan itu untungnya besar. Mereka kan pedagang. Jadi masalah kebenaran itu sering kalah oleh kepentingan dagang, kepentingan bisnis. Gitu. Latar belakangnya mengapa mereka menolak pembesar-pembesar. 3 ya. Ikut leluhur,
terstruktur dan kepentingan komoditas, bisnis, dagang tidak mau terganggu. Akibatnya mereka sepakat melawan Nabi. Dulu Rasulullah SAW digelar Al-Amin, orang yang dapat dipercaya, amanah, nggak pernah ada berbohong, nggak pernah berbuat curang, wasi. Nabi tidak meminta. Nabi tidak pernah meminta. Itu masyarakat dengan tulus, dengan mengakui, menghargai, menghormati, lalu sepakat menyebut Muhammad Al-Amin. Sekarang diubah, Muhammad jadi pembohong. Muhammad pembohong, Muhammad tukang sihir, Muhammad orang gila, Al-Majnun, orang gila, Al-Kadzab, Muhammad pembohong, As-Sahir, tukang sihir. Kan berubah. Padahal orangnya itu juga. Masalah kekerabatan nggak berubah, tempat tinggal tidak berubah, hubungan berubah, nggak ada berubah. Dulur masih tetap dulur. Kok berubah? Dulu Al-Amin, orang yang amanah. Sekarang Nabi Muhammad disebut Al-Majnun, orgil. Al-Majnun itu, kalau saya dulu waktu SD, teman-teman kalau bercanda orgil, orang gila. Itu Al-Majnun. Al-Kadzab, tukang bohong. As-Sahir, tukang sihir. Ada lagi yang lain mirip orang yang melindur, atau melindur ngaco, ngecaplak. Apa kok jadi saya jadi memilih bahasa Indonesia aja. Tahu nggak melindur kan? Udahlah itu aja. Itu kalau bahasa Bantennya ngecaprak. Nah, kenapa berubah begitu? Padahal Nabi Muhammad tidak berubah. Satu sebabnya, sebelum menjadi Nabi dan Rasul, Nabi orang baik, baik saja. Karena baik itu muncul dalam diri Nabi. Nabi orang baik. Sehingga orang-orang Mekah yang bermasalah itu tetap nuraninya, hati kecilnya mengakui Muhammad orang baik. Maka disebut Al-Amin. Sekarang Nabi Muhammad bertambah, bukan hanya orang baik, tapi memperbaiki. Nabi sekarang mau memperbaiki. Karena memperbaiki berarti Nabi kan punya tanggung jawab sosial. Nabi peduli, Nabi lagi, maka Nabi menyampaikan, Nabi mengajak dalam rangka memperbaiki. Nah ini ditolak. Jadi sampai sekarang pelajaran buat kita, kalau ingin aman di negara yang curang, jadi orang baik aja, pasti aman. Kalau kita ingin memperbaiki, pasti orang zalim terganggu. Ini risiko. Cuma kalau baik saja itu pribadi, tapi kalau memperbaiki itu pejuang, tanggung jawab sosial, namanya profetik, kenabian. Paham sekarang kalau dihubungkan dengan sekarang? Ingin aman, udah jadi orang baik aja. Tapi untuk pribadi, Nabi juga aman tuh. Begitu Nabi memperbaiki, ganti aja kata kerjanya baik, sekarang perbaiki, langsung jadi dianggap gila, dianggap melindur, dianggap sihir, pembohong. Pelajarannya buat saya merenung, masya Allah, betul. Saya suka membaca, lalu merenungkan sampai terbawa tidur kadang-kadang. Ya Allah, betul, perubahan kata saja. Orang baik aman, memperbaiki. Tapi nggak pernah bangsa ini berubah
tanpa ada tokoh yang punya semangat memperbaiki. Andai kata para pejuang kita dulu jadi orang baik aja, tidak akan diganggu oleh penjajah kolonial Belanda. Tapi karena para pejuang kita ingin memperbaiki keadaan, maka terganggu. Dan dengan semangat memperbaiki itulah hasilnya kemerdekaan. Andai kata, nah gitu kira-kira. Nah, Rasulullah SAW seperti itu gambarannya. Tidak berhenti pada berubah penilaian, jadi pembohong, tadi al-kadzdzab, as-sahir, orang yang tukang sihir atau kena sihir, orang gila, nelindur. Itu tidak hanya itu. Para pembesarnya kumpul, mereka punya sekretariat, mereka punya tempat, namanya Darun Nadwa. Nah, Darun Nadwa ini bukan sembarang tempat kumpulnya para pembesar, para pemikir. Kalau zaman sekarang mungkin para negarawan, para cendekiawan, para tokoh kumpul di sini. Ini di tempat ini dana melimpah. Mereka penguasa sekaligus pengusaha. Lalu mereka merumuskan pinter 3 hasilnya. Namanya 3 rumusan strategis. 3 nih menghadapi Nabi Muhammad itu. 1, Muhammad harus mati. Maka mereka mengeluarkan anggaran untuk membunuh Nabi. Cari siapa ya yang bisa membunuh Nabi dan gimana caranya. Ada Surokoh yang anggap jagoan, dibayar untuk membunuh Nabi. Lalu juga nanti pembunuhnya jangan atas nama pribadi, atas nama masyarakat, sehingga tidak bisa ada balas dendam. Karena mau membalas siapa? Ini kan rakyat, ini kan konsensus, ini kesepakatan. Kepikir. Jadi nomor 1, Muhammad harus mati. Resiko Nabi mengubah, diancam kematian. Berat. Kebayang tugas Nabi itu berat. Jadi resiko, kenapa? Coba Nabi kalau ingin aman, tidak usah mengubah, baik. Jadi orang baik aja. Karena Nabi ingin mengubah, Nabi terancam hidup dan real. Kalau bukan pertolongan Allah, Nabi sudah meninggal. Itu kan anggarannya besar, digelontorkan uang. Jadi untuk melawan orang jujur itu bisa miliaran, triliunan di zaman modern. Demikian juga di zaman jahiliyah, itu kan harus mengeluarkan anggaran itu. Tidak mau orang jadi bersedia jadi pembunuh, jadi intelijen, jadi pengintai kalau tidak anggarannya memadai. Jadi Muhammad harus mati. Resiko orang yang ingin memperbaiki terancam mati. Yang kedua, ajarannya berhenti, bendung itu, tidak boleh menular, tidak boleh menyebar. Gimana cara? Itu membendung apa gampang? Kalau membendung air, buat aja bendungan. Itu juga sering jebol. Bendungan Sitigintung aja jebol. Banyak. Itu, iya. Emang gampang membendung. Ini kan bukan air, ini ajaran. Berarti kan dia harus buat strategi. Mahal tuh biayanya. Harus mengajar orang, menyiapkan orang, menempatkan orang, mengawasi. Tapi Darun Nadwa kan konglomerat di belakangnya. Muhammad. Yang ketiga, para pengikutnya dipujuk supaya kembali. Pengikut Nabi Muhammad itu orang miskin. Gimana orang miskin itu dipujuk? Ayo kamu jangan ikut Muhammad, tapi miskin. Wah, coba kalau orang miskinnya tergoda sama uang, daripada miskin susah, udah tinggalkan aja agama la ilaha illallah ini, agama tauhid ini, kembali. Tapi pengikut Nabi militan.
Coba kebayang ya, seperti itu gambarannya. Itu kan orang kecil, orang miskin, seperti hamba sahaya. Wah, Nabi mencoba melakukan perlawanan, jihad Nabi, tapi jihadnya bukan perang. Nah, belum boleh perang. Jihad itu Nabi melakukan coba. Nah, ada dermawan namanya Pak Arkom, Al-Arkom Ibnu Abil Arkom, menyediakan rumah disebut Darul Arkom, rumah Pak Arkom lah kira-kira gitu. Dar itu kan rumah, tapi pemiliknya Pak Arkom. Tapi di Mekah disebut Pak Arkom. Ini kan saya kalau terjemahkan itu. Mungkin kalau saya Wa Arkom, Mang Arkom gitu, tergantung sama agenya, Engkong Arkom. Tapi ini kan di Mekah, nggak pakai bahasa itu. Nah, Nabi ngumpul Darul Arkom. Nah, Darul Arkom tuh kalau diamati itu fungsinya 3. 1, lembaga dakwah. Jadi memang dakwah harus pakai pakai lembaga. Nah, Darul Arkom tuh bisa kan lembaga dakwah. Nabi berada di Darul Arkom, para pengikutnya yang minoritas tertindas ini ngumpul. Apa? Nabi mendengar laporan, Nabi menguatkan, Nabi mengatur apa sikap yang harus dilakukan. Jadi Darul Arkom itu lembaga dakwah pertama. Berhadapan dengan Darun Nadwah. Nah, ini kan 2, yang 1 mayoritas para pembesar dan yang lebih, yang 1 miskin, kecil, minoritas, tapi punya idealisme. Jadi Darul Arkom ini wakaf, itu wakaf pertama dari Islam. Itu lembaga dakwah. Yang kedua, bisa berfungsi sebagai pendidikan, tapi bukan pendidikan formal, itu pendidikan non formal. Kenapa? Nabi mendidik umat yang minoritas ini, dididik supaya militan, kuat, kokoh, sabar. Nabi mendidik. Yang ketiga, berfungsi sebagai lembaga sosial. Karena di tempat itu, tempat lembaga sosial itu fungsinya untuk berkumpul, untuk menguatkan persaudaraan, namanya social solidarity, solidaritas sosial. Terus dibina. Jadi Darul Arkom itu lembaga dakwah, lembaga pendidikan, lembaga sosial. Itu ceritanya supaya tergambar. Masya Allah. Kalau dihitung dari ilmu perencanaan, tidak ada harapan Nabi untuk berhasil. Dari sisi anggaran, Nabi kecil. Dari jumlah SDM hanya 39 orang. Padahal penduduknya kan hampir, penduduk Makkah waktu itu ya sampai 1 juta. Kalau nggak sampai 1 juta juga cuma 39, mungkin nggak sampai 1 juta karena penduduk kecil. Tapi 39 orang gitu. Kalau dihitung dari segi ilmu perencanaan, tidak ada harapan Nabi untuk menang. Anggaran miskin, STM sedikit, posisi minoritas. Itu masalah politik, kekuasaan dipegang oleh mereka. Masalah perdagangan juga mereka pengusaha-pengusaha. Gak ada tanda-tanda Nabi bisa menang. Kalau berdasarkan kajian strategis, manajemen, perencanaan, sumber daya manusia, itu tidak ada. Singkatnya, Nabi kalah, Nabi Gatot
Gatot tuh gagal total. Punten kalau yang benar Gatot ini saya suka bercanda saja gitu. Mohon maaf gitu. Siapa tahu itu nama orang yang bagus-bagus kok diartikan jadi suka-suka yang tidak nyaman begini. Nah, jadi kemudian ya. Tapi sebentar. Sebelum sedikit saya akan berhenti. Tapi saya ceritakan dulu. Nabi berani. Setelah 4 tahun muncul ayat wa anzir ashiratakal aqrabi, dan berilah peringatan kaum kerabatmu yang dekat. Nah, perintah ini berat, tapi Nabi harus melaksanakan. Ini kan perintah Allah. Ini kan misi seorang Rasul, misi seorang Nabi. Coba Nabi kumpulkan, diundang nih. Nah ini titik balik perubahan dari dakwah tertutup ke dakwah terbuka. Nabi kumpulkan, siapa yang kumpulkan? Nabi kan ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Nah, Bani Hashim yang dikumpulkan. Bani ini artinya keturunan Pak Hashim. Nah, strukturnya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Nah, jadi keturunan Pak Hashim ini dikumpulkan. Ini ashiratakal aqrabin. Karena kalau di atas lagi jauh, ini aqrabin yang dekat. Dekat itu berapa generasi? Beliau sendiri, ayahnya, generasi kakek, buyut. Jadi sampai Hashim disebut Bani Hashim. Ini akrobin. So, kalau naik lagi ke atas makin luas, bukan akrobin dong. Kan Allah mintanya asyiro. Strukturnya begini. Kalau ibu bapak anak itu usro. Itu. Kalau lebih luas itu namanya asyiro. Nah ini di tingkat asyiro, makanya sampai Pak Hashim, Bani Hashim, diundang tuh Bani Hashim, banyak ternyata pembesar-pembesar Mekah tuh Bani Hashim. Nanti ada lagi Bani Umayyah, karena Umayyah dengan Hashim itu adik kakak. Itu Bani Umayyah belum diajak, ini baru Bani Hashim saja. Ternyata sudah separuh lebih pembesar Mekah. Karena di Mekah itu 2 bani yang berkuasa, Bani Hashim dan Bani Umayyah. Umayyah dengan Hashim kan adik kakak. Siapa yang abang? Hashim. Kumpulkan Bani Hashim. Di mana tempat kumpulnya? Di atas bukit. Sekarang udah nggak kelihatan bukitnya. Itu Bukit Sofa. Dulu bukit. Kenapa dekat bukit? Itu kan kalau bicara sampai ngumpul di bukit, diundang. Ternyata pembesar datang. Waduh, salah satu yang datang itu pimpinan tertinggi seluruh kabilah. Jadi kepemimpinan itu bertingkat. Ada kepemimpinan di namanya syu'ubah wa qabaila, syu'ub grup, ada kabilah, ada bani, ada asyiro. Nah ini pemimpin seluruhnya. Siapa pemimpinnya? Itu kakaknya Abdullah. Jadi kalau orang Sunda panggilnya Uwa. Kalau orang Jawa mungkin Pak De. Iya Pak De. Ini Pak De. Pak De siapa? Pak De Lahab. Waduh, itu pembesar. Pak De Lahab ini orangnya keren, pinter, cendekiawan, pengusaha, kaya, berwibawa, paling ganteng di Mekah. Istrinya juga paling cantik, namanya Ummu Jamilah.
Ini bangga orang. Pembesar nikah dengan pembesar, orang kaya nikah dengan orang kaya, ningrat dengan ningrat, keren banget. Ternyata Rabu Pak, walah Pak Dek Lahab Rabu hadir, padahal dia pemimpin tertinggi, bukan pemimpin suku seluruh Arab, beliau pemimpin besarnya, itu mengatasi Asyiro, Bani, itu kabilah, suku, strukturnya di Mekah. Ini orang penting, dihormati. Gimana tidak hormat? Hamba sayanya banyak, kabilah dagangnya banyak, pasukan dagangnya banyak, konglomerat, ningrat, pintar, cantik, istrinya, anak-anaknya cerdas-cerdas. Nanti anaknya sampai nikah dengan putri Rasulullah SAW. Masya Allah, Pak De Rabu, Pak De Gua Sumping, di Bukit Sopa. Setelah ngumpul, Nabi memberikan sambutan singkat tapi berisi. Setelah Nabi mengucapkan ahlan wa sahlan kepada para pembesar, dan itu dulur, karena ini semuanya asyiro. Nabi memulai perkataannya, kalau saya mengatakan di balik bukit itu ada musuh, apakah kalian percaya? Sedaqtum, kamu benar. Kata hadirin, karena selama ini kamu tidak pernah berbohong. Jadi kami akan benar kalau kamu mengatakan ada musuh di balik bukit. Atau kami percaya karena kamu selama ini tidak pernah ada rekam jejak berbohong. Nah, kata Rasulullah, saya ingin memberitahukan di balik kehidupan ini yang tak terlihat itu ada akhirat. Di akhirat itu ada surga, tempat kenikmatan, ada neraka. Apakah kalian percaya? Langsung Pak De berdiri protes. Itu lanjutkan dulu. Itu di balik yang tidak terlihat ini, itu ada akhirat. Di akhirat itu ada dua kehidupan, ada yang bahagia, ada yang celoko. Celoko itu celaka. Yang celaka. Yang celaka itu yang tidak mau mengakui la ilaha illallah. Tapi kalau yang tinggalkan berlindung kepada dewa, tinggalkan berlindung kepada Lata, kepada Uja, tapi yakin kepada Allah, itu akan selamat. Nabi belum selesai, Pak De langsung berdiri. Begitu Pak De berdiri, diikuti oleh seluruhnya. Kan Pak De pemimpin. Apa ucapan Pak De? Taban laka ya Muhammad, alihada jama'atana. Celaka kau Muhammad. Taban itu hanya untuk persoalan yang begini engkau mengumpulkan kami. Ini kan mitos. Ini kan omong kosong tentang akhirat itu. Begitu. Maka saat itu langsung Allah menjawab. Kan kata-katanya taban itu celaka Muhammad. Langsung balik walk out. Wah, apa tuh walk out? Mudar sila. Apa mudar sila? Walk out. Ninggalkan forum. Pergi. Tidak diikuti oleh sebagian besar jamaahnya. Karena Pak De pemimpin. Pak De Lahab. Ya kalau di Mekah Abu Lahab, di kita Abu Gosok. Jadi Pak De itu diikuti. Nah, saat Pak De mengambil sikap walk out, mudar sila, istilah orang Sudan, walk out, meninggalkan forum,
Itu. Nah, turun ayat. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ma agna anhu maluhu wa maktab. Allah menggunakan kata-kata yang sama. Tadi kan taban. Allah sudah tabat yada. Dua tangan Abu Lahab celaka. Jadi yang celaka bukan hanya satu tangan, dua tangan. Maksudnya di dunia celaka, di akhirat celaka. Karena dua tangan. Bukan hanya dia, tapi istrinya. Bukan hanya dia dan istrinya, tapi hartanya. Yang dia kumpulkan. Berarti kan hancurnya itu total. Gitu. Padahal Bude itu cantik dan baik. Bude ini pada saat Ibu Aminah, istrinya, kan Bude dengan Bu Aminah sama-sama satu mertua, karena Pak De Lahab dengan Pak Abdullah ini adik kakak. Abdullah kan bungsu adiknya. Jadi begitu Bu Aminah melahirkan, itu yang paling bahagia itu Bude Jamilah, Ummu Jamil, istrinya Pak Lahab. Makanya dalam hadis setiap hari Senin kelahiran Nabi Muhammad itu hukuman Abu Lahab dan istrinya diringankan oleh Allah di alam kubur. Kenapa diringankan? Satu-satunya kebaikan dia adalah saat Nabi lahir, dia yang paling senang lihat sama-sama akan lihat ada ipar juga bukan. Pokoknya Abu Lahab dengan Abdullah adik kakak ini yang melahirkan istrinya ibunya Nabi Muhammad, Bu Aminah. Itu. Jadi lalu dia mengumpulkan orang, lalu memberikan hadiah. Kalau kita mungkin itu yang kemudian selamatan bayi, gitu. Nah, sikap itu yang membuat hukumannya di akhirat diringankan setiap hari Senin. Kenapa hari Senin? Karena lahirnya Rasulullah hari Senin dan dia senang bahagia. Tiba-tiba berubah sikap. Hadirin sudah hampir jam 6 nih cerita kan. Kalau itu kali itu aja dulu ya, kita sambung aja bulan depan gimana. Iya, karena udah mau cerita banyak yang menarik gitu. Saya juga senang bacanya. Betul. Saya ceritakan sama cucu. Itu dengan bahasa anak tentu. Biar aja tahu. Cucu saya baru kelas 3 SD. Beritahu juga sejarah, enggak apa-apa. Itu pakai bahasa yang populer. Itu. Hadirin demikian berseri ini cerita tentang Nabi, tapi kita sampaikan berisi, insya Allah ada rujukan, tapi menyampaikannya populer, ringan. Seakan-akan di Wonosobo. Pak deh. Seperti di Sukabumi, padahal hanya di Ciputat. Sekali pakai bahasa Sunda juga nggak apa-apa. Demikian hadirin, masih ada waktu untuk dalaman. Silakan Pak. Izin saya minum ya. Silakan. Agak haus nih. Bismillahirrahmanirrahim.